Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad al-Fatih lima uglik wal khatim lima sabaq nasiril haq bil haq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala ali haqqa qadrihi wa miqdaril azim. Amma ba'du, kita lanjutkan lagi, bertemu lagi di sesi kedua. Keutamaan bulan Rajab, keutamaan bulan Sya'ban, lalu yang sekarang nih keutamaan bulan Ramadan. Kalau di bulan Rajab kita dianjurkan untuk memperbanyak istighfar, karena memang di bulan Rajab ini bulannya takhali, bulannya bebersih, ya, mandi di bulan Rajab itu. Nah, selanjutnya di bulan Sya'ban kita dianjurkan untuk memperbanyak baca salawat kepada Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, bulan Ramadan, syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran hudal linnas wa bayyinat minal huda wal furqan. Ini bulan Ramadan. Di bulan Ramadan kita dianjurkan memperbanyak baca Al-Quran. Karena memang bulan Ramadan ini bulan Al-Quran. Dan ada beberapa waktu yang sangat-sangat istimewa di bulan Ramadan ini. Salah satunya yaitu Lailatul Qadar. Terus Nuzulul Quran. Selanjutnya Yaumul Badar. Itu di bulan Ramadan. Perang Badar itu di bulan Ramadan. Al-Quran turun juga di bulan Ramadan. Lailatul Qadar juga di bulan Ramadan. Ada tiga nih. Ada tiga keistimewaan di bulan Ramadan. Pertama Lailatul Badar. Yaumul Badar. Perang Badar. Perang Badar itu penentu kesuksesan umat Islam pada waktu itu. Bayangkan 313 sahabat yang menyertai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk berperang di jalan Allah Subhanahu Wa Taala menghadapi 1000 kaum musyrikin. Sehingga di dalam kitab Iqadul Himam Ajibah Al-Hasni rahimahullah ta'ala, beliau menggambarkan di dalam sirahnya beliau menceritakan sampai serbannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam jatuh berdoa kepada Allah, ya Allah, seandainya kami kalah, bahasa kasarnya gitu, seandainya kami kalah di perang Badar ini ya Allah, siapa lagi yang akan menyembah Engkau ya Allah? Diijabahi oleh Allah Subhanahu wa taala. 313 bisa mengalahkan 1000. Itu di bulan Ramadan. Kejadiannya di bulan Ramadan. Selanjutnya di bulan Ramadan ini perbanyak bacaan Al-Qur'an. Karena bacaan yang paling afdal, zikir yang paling afdal itu zikir Al-Quran. Itu zikir yang paling afdal. Itu sepakat para alimil ulama, ulama fikih kah, ulama tasawuf kah. Ada pertanyaan mungkin ya. Saya pernah ditanya oleh salah seorang ikhwan, Ustaz, ada pendapat bahwa bersolawat itu lebih utama daripada baca Al-Quran katanya. Kata salah seorang tersebut. Maka jawabannya itu bukan berarti bersalawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu lebih utama daripada bacaan Al-Quran. Tapi ini tergantung kondisinya. Karena Al-Quran ini dzikir yang lebih tinggi, maka adab tata kramanya pun harus lebih tinggi. Adab dohir dan adab batin. Adab tata krama dohir dan adab tata krama batin. Bagi orang yang tajwidnya belum sempurna, tajwidnya masih bacaannya masih tahsinnya kurang baik, ya, makhorijul hurufnya kurang baik, maka dia dianjurkan untuk belajar lebih giat lagi, belajar membaca Al-Quran. Tapi amal-amalannya perbanyak baca salawat supaya proses belajarnya, bacaan salawatnya mendukung ke proses belajarnya lebih cepat.
Begitu. Nah, jadi tetap bacaan yang paling utama itu tetap Al-Quran. Ya. Tapi karena kondisi dia belum bisa baca, maka salawat lebih utama bagi dia. Selanjutnya kalau secara apa namanya, secara adab batiniah, Al-Quran itu kan perintah. Isinya perintah dari Allah, larangan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika seseorang ada batiniahnya belum sampai, maka bagi dia, kata ulama tasawuf, lebih utama baca salawat. Contoh misalkan, dia masih minum minuman arak, dia masih hobi zina, dia masih pelaku riba, yang dibaca ayat tentang haramnya riba. La taqrabuz zina innahu fahisyata wa sa'a sabila, misalkan. Dia baca itu, tapi tiap hari dia zina. Itu dia tidak punya adab tata krama dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seakan-akan dia istihza dengan ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu adab batinnya. Makanya bagi orang yang fasik, ya, bagi orang yang fasik lebih utama baca apa? Baca salawat. Supaya nanti setelah dia nyampe di martabat takwa, baru lebih utama baca Al-Quran, seperti itu. Nah, apabila kita terus, biasanya kan kalau di kampung itu 1 hari 1 juz. Selesai 30 hari itu 30 hari selesai. Tamat, khatam Al-Quran. Maka salah satu ayat yang menjelaskan seperti ini. Ada satu ayat, qad aflaha man tazakka. Bulan Rajabnya sudah selesai, bulan Sya'bannya sudah selesai, lalu puasanya tamat, baca Al-Qur'annya sempurna, alhamdulillahirabbil alamin, qad aflaha man tazakka. Sungguh orang yang seperti itu aflah, orang yang bahagia. Man tazakka, orang yang mampu membersihkan jiwa dan raganya di bulan Rajab. Lalu dia perbanyak baca salawat kepada Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam di bulan Sya'ban. Lalu dia baca Al-Quran, dia puasa di bulan Ramadan. Dengan tujuan, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Qad aflaha man tazakka. Itulah orang yang bahagia. Wa dzakara asma rabbih fasalla. Dengan rasa syukur, wa dzakara asma rabbih. Dia berzikir kepada Allah. Ketika datang Idul Fitri, dia baca takbir. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dia bisa membersihkan jiwa dan raganya di bulan Ramadan. Dia bisa memperbanyak baca salawat di bulan Sya'ban. Dia bisa melaksanakan puasa. Dia bisa baca Al-Quran. Itu semata-mata petunjuk dari Allah, bukan dari kita. Itu semua dari Allah untuk Allah. Maka dia membesarkan asma Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan bacaan takbir. Makanya takbir itu kan ada muqayyad, ada mutlak. Ya. Yang muqayyad, yang mutlak itu yaitu di mana saja kita baca. Di jalan kita baca takbir. Itu sebagai rasa syukur kita bahwa tidak ada satupun yang lebih besar di dalam hati kita, lebih agung di dalam hati kita, lebih mulia di dalam hati kita terkecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Zat yang telah memberi kemampuan kepada kita di bulan Rajab untuk membersihkan jiwa raga kita dengan istighfar. Zat yang telah memberikan petunjuk kepada kita untuk melaksanakan perintah Allah. Ya ayyuhalladzina amanu shallu alaihi wasallimu taslima. Bersalawat kepada Rasulullah SAW dengan memperbanyak di bulan Sya'ban. Zat yang telah memberi petunjuk kepada kita untuk bisa berpuasa di bulan Ramadan. Untuk bisa baca Al-Quran. Lisan kita bisa gerak dengan bacaan Al-Quran itu oleh Allah. Lisan kita bisa membaca keistimewaan dzikir itu karena oleh Allah. Kita bisa bergerak melaksanakan sholat tarawih. Itu semuanya oleh Allah, bukan oleh kita. Kita tidak ada daya upaya. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Maka bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan bacaan tersebut, dengan amal-amalan tersebut, Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima kita sebagai hambanya yang diberi kemampuan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan hakikatnya oleh Allah, dari Allah untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.